Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again dengan saya Muhammad Imam Prasojo. Di pertemuan keempat kali ini kita akan mempelajari tentang bahasa si. Keren ya, hari ini kita akan mempelajari bahasa yang katanya tuh ribet, yang katanya sih masih katanya ini. Kita akan melakukan analogi di sini. Analogi bagaimana si manusia ini nantinya bisa berinteraksi dengan si mesin. Nah, gimana caranya? Kita memakai bahasa program. Nggak mungkin manusia bisa memahami bahasa mesin. Itu benar-benar susah banget karena bahasa mesin tuh cuma 0 sama 1. Dimana 0 dan 1 itu hanyalah aliran listrik. Jika 0 nggak ada listrik, jika 1 maka ada listrik. Nah, apa compiler? Compiler itu adalah sebuah mesin translate yang akan mentranslate si bahasa program agar bisa diterima oleh bahasa mesin. Nah, jadi analoginya si manusia mempelajari bahasa program yang nantinya bahasa program ini ditranslate oleh si compiler menjadi bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini nanti baru bisa diterima oleh si mesin dan dijalankan. Nah, kita langsung ke pengenalan C-nya nih, bahasa C. Bahasa C ini diciptakan oleh si Dennis Ritchie, lebih tepatnya pada tahun 1972. Ini awalnya si bahasa C ini dibuat tuh buat sistem operasi kayak Windows, Linux. Nah, kenapa nih namanya bahasa C? Karena dia itu lanjutan nih dari bahasa B. Jadi, nah pas bahasa C ini lahir, udah nggak ada lagi tuh yang namanya bahasa D karena C ini dianggap udah paling kompleks. Karena ada yang namanya yang terakhir itu namanya C++. Jadi C yang ditambah-tambah itu adanya dia. Ini ada bentuk umumnya nih, bentuk umum dari si bahasa C. Yang pertama nih ada include library. Ini tuh apa? Itu sebuah perintah yang berfungsi untuk memanggil library atau program yang ditanamkan di bahasa C. Yang kedua tuh ada si fungsi utamanya. Fungsi utamanya tuh integer main, seperti yang dapat dilihat ini main itu fungsi utama. Terus ini void. Void itu artinya kosong. Jadi bisa integer main, terus kurung aja, kurung buka, kurung tutup. Habis itu baru dibuka lagi dengan kurung kurawal. Nah, di dalam bahasa C, codingannya atau isi utama dari bahasa C itu berada di sini, di integer main, di bawahnya nih, yang ada titiknya nih. Ini adalah codingan utamanya. Kalau nggak ada si integer main ini, bahasa C nggak akan menjalankan apa-apa. Oke, kita masuk ke library. Pengertiannya tuh si library ini atau pustaka itu adalah kumpulan program atau fungsi yang telah ada pada compiler atau interpreter untuk memudahkan pemrogram membuat program dan tidak perlu mengakses langsung ke sistem komputer untuk memprogram. Contoh library pada C ini. Contoh library pada C itu adalah ada stdio.h atau si conio.h. Nih stdio.h ini tuh maksudnya standard input output. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke tipe data. Pada umumnya tuh cuma ada 5 doang. Ini sebenarnya void ini itu bukan tipe data karena dia cuma menandakan nilainya kosong tuh, nggak ada apa-apa di situ. A bool namanya, kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu bilang bool. Kayak di bool ini cuma ada 2 nilai, bernilai true or false, bernilai benar atau salah. Ini biasanya si bool ini itu digunakan untuk percabangan. Seperti di voucher ada decision. Nah, ini biasanya bool ini dipakai buat decisionnya itu. Jika iya, maka ini, jika tidak, maka kesini. Nih, kalau terus kemudian ada char itu hanya bisa menyimpan satu karakter. Maksudnya apa? Dia cuma bisa menyimpan kayak satu huruf, satu angka, satu simbol kayak gini nih. Ini contohnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menampilkan banyak huruf? Kita pakai char star nih, char bintang. Nih, untuk menampilkan lebih dari satu karakter. Biasanya kalau di bahasa lain namanya adalah string. Ini saya kelebihan kurang buka. Nanti contohnya gimana nih? Contohnya akan seperti ini. Bedanya si char sama char star kita bisa lihat di pemakaian tanda kutip. Di char kita memakai tanda kutip 1, di char star kita memakai tanda kutip 2. Lanjut ke int. Int ini apa? Int itu integer. Integer itu buat menyimpan data angka bilangan bulat kayak 1, 2, 3 bilangan bulat dan gak ada koma. Untuk pemakaian integer itu gak boleh ada yang namanya tanda kutip, karena kalau tanda kutip nanti dia akan dianggap string atau char. Kemudian ke float. Float ini untuk menyimpan tipe data angka dalam bentuk desimal.
Ya kayak gini contohnya. 1 2 3 4 5. Ini kita harus pakai titik karena di ini kalau koma nanti malah dianggapnya lain. Jadi untuk float kita harus memakai titik agar dia bisa terbaca. Oh itu ternyata bilangan desimal. Ini ada format kode dan operator. Format kode itu apa? Format kode itu untuk memanggil variabel yang ada yang sudah kita buat gitu. Di sini ada %b untuk bool, ada %c untuk char, ada %s untuk string, ada %d atau %i ini buat integer, ada %f untuk float. Ini sebenarnya format kodenya masih ada banyak lagi, cuman saya kasih yang standar dulu aja yang sering dipakai. Kemudian ada operator. Ini operator ini apa? Operator ini kayak operator matematika, di mana ada penjumlahan itu plus, pengurangan itu strip atau min, terus perkalian itu ada bintang, kita pakai bintang untuk perkalian, pembagian itu slash garis miring, dan sisa hasil bagi itu persen. Sisa hasil bagi itu maksudnya kayak 5 dibagi 2, itu kan nanti kalau misalnya dibagi nanti hasilnya dia bakal 1, nggak bisa 0 gitu pokoknya hasilnya. Kalau misalnya 4 dibagi 2 itu nanti hasilnya 0 habis. Nah itu nanti hasil baginya tuh 0 1 gitu. Terus ada double slash atau ini komentar nih, nggak akan dibaca oleh sistem ya double slash. Oke, kita lanjut. Ini bentuk-bentuk umum dari variabel. Jadi si variabel itu adalah sebuah tempat atau wadah untuk menyimpan suatu nilai. Bentuk umumnya adalah tipe data, nama, variabel. Jadi tipe datanya dulu nih, kalian kasih tahu nih. Misalkan tadi kan ada char, ada int, ada char star. Nah, abis kalian kasih tahu nih tipe datanya apa, baru kalian mau kasih nama apa nih variabelnya nih. Bebas nih, dengan syarat nama variabel itu pertamanya harus dimulai dengan huruf, nggak boleh angka. Kemudian dia nggak boleh ada yang namanya spasi nih, nggak ada tuh yang namanya spasi di sini tuh, nilai UTS rata-rata. Jadi spasinya harus kita akalin dengan underscore atau enggak strip. Kemudian kita kasih sama dengan, nah si variabel ini mau memiliki nilai atau enggak. Kalau di sini ini kebanyakan memiliki nilai nih, char star namanya Imam. Kemudian nilai UTS berbentuk data integer, nilainya 90. Terus ini ada boolean, benar sama dengan true. Oke, lanjut lagi. Ini ada perintah dasar. Nah, perintah dasar pada si, ini ada perintah untuk output. Perintah untuk menampilkan suatu teks atau suatu kinerja dari si ke layar. Di sini ada putchar. Putchar tuh apa? Putchar tuh untuk menampilkan satu karakter secara tidak terformat gitu. Jadi dia tuh cuma bisa nampilin satu karakter aja, nggak bisa nampilin banyak karakter. Dia bisa menampilkan char doang, bukan char star gitu. Seperti tadi yang saya bilang bahwa char itu cuma bisa menampilkan satu karakter, kalau char star bisa menampilkan banyak karakter sekaligus. Kemudian puts ini buat apa nih? Si puts ini buat menampilkan string secara tidak terformat juga. Nah, bedanya si putchar sama puts, kalau puts ini dia tuh bisa menampilkan banyak karakter tapi dia nggak terformat. Kenapa nggak terformat? Karena si puts ini dia tuh nggak bisa dimasukin oleh yang namanya kode format yang tadi itu, yang persen. Nah, dia nggak bisa nerima. Si puts ini nggak tahu apa itu persen. Nanti dia malah mengeluarkan si persennya itu, malah nampilin ke kita. Nah, printf ini buat nampilin sesuatu ke layar. Ini sama kayak putchar puts juga, nampilin teks ke layar, tapi printf ini dia ini lebih terformat. Bedanya nih, kalau puts ini dia cuma nampilin string doang, tapi dia nggak bisa menerima inputan, dan dia tuh makan satu line dari kiri ke kanan full. Kalau printf enggak, printf cuma makan line-nya tuh seadanya dia aja. Jadi misalkan kalau misalnya dia suruh buat printf menampilkan, ya udah segini aja, nggak dimakan dari kiri ke kanan full. Oke, nanti kita akan bahas deh. Printf dia buat nampilin hasil di printer. Terus nih CLR ini buat clear screen, membersihkan layar kalau misalnya kalian menggunakan compiler di Windows, bukan compiler online, ini bakal kepake buat bersihin layar. Terus go to X ya, ini buat letakin kursor di posisi layar tertentu. Ini keren ya, kita bisa seenaknya letakin kursor di mana, terus nanti kita buat sebuah fungsi buat ngeklik sesuatu gitu. Bisa jadi kayak auto click gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada contohnya nih. Oke, pertama kita pakai include stdio.h. Ini gunanya apa? Ini tuh library
Seperti yang tadi dibilang, library ini tuh sebuah program standar input output dalam bahasa C. Nah kemudian ini yang kedua, include math. Ini sebenarnya saya nyoba-nyoba aja. Ini nggak dipakai, ini sebenarnya math ini. Saya tadi penasaran, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa sebenarnya, programnya nggak akan error. Nah ini nih, integer main. Ini adalah si fungsi utamanya nih dari si. Kenapa integer? Karena nanti dia ada namanya return 0 ya. Nanti dia membalikan nilai 0 agar dia bisa berjalan. Yang saya tahu sih seperti itu, tapi maafnya kalau salah. Kemudian kita langsung aja, ini kita pakai char. Ini variabel nih, char coba 1 sama dengan i. Ini kita cuman program output doang ya, nanti keluarnya tuh bakal output gitu, nggak ada inputan sama sekali. Ini variabel char coba 1 sama dengan i doang ya, karena kan dia char cuma bisa nampung 1 karakter. Nah kemudian char bintang, ini bener nih, char star dengan nama variabel coba 2, dia memiliki nilai imam. Kemudian ada saya memakai integer int coba 3 memiliki nilai 5 dan coba 4 memiliki nilai 3. Nah nanti si variabel yang ini coba 3 sama coba 4 saya masukin nih ke sini nih, bisa nih ke float coba 5. Ini kita memakai operasi dasar nih. Coba terus masukin ke integer rata-rata. Integer itu tipe datanya, rata itu adalah nama variabelnya. Sama dengan coba 3 ditambah coba 4 dibagi 3. Kemudian saya pakai lagi float untuk mencobanya. Float rata 1 sama dengan coba 5. Yang ini coba 5 dibagi 3. Apakah hasilnya sama dengan yang atasnya? Printf /n ini gunanya untuk apa? /n ini gunanya untuk memberikan sebuah enter gitu. Memberikan sebuah enter di line sebelum coba. Jadi pas si printf ini dijalankan, ke sini, ini ada ternyata ada perintah /n nih. Nah, dia akan mengenter ke bawahnya. Jadi dia akan membuat sebuah baris baru di sini. Bukan di sininya, bukan di atas ininya, tapi di bawahnya nih. Nah, coba 1 akan menampilkan i. Bener dong. Kan nih ada, saya mau pakai %c tadi yang di kode format. Yang sini. Ini tuh kode format. Ini perlu banget nih kalian hafalin nih kode formatnya. %c buat nampilin char, bener tadi ya. Nih, %c buat nampilin si char, bener dong. Terus char star bakal ditampilin dengan %s, dan bener keluarnya adalah imam. Kemudian coba 3. Di sini saya memakai %d. Nah, keluarnya 5, bener. Nah, coba 4 saya memakai %i, keluarnya 3. Ya, benar, coba 4. Di sini juga coba 4. Karena float di sini saya hanya untuk menyimpan nilainya aja, tapi nggak bakal saya panggil. Dia tuh ibarat kata float ini buat dipanggil di sebuah fungsi yang lain, di sebuah variabel yang lain. Nah, kemudian yang bawahnya nih, si rata. Rata ini saya mencoba pakai %i. %i itu apa? % itu sama kayak %d, cuman dia bisa menampung, bisa membaca nilai koma, tapi nanti dia akan dibulatkan. Dibulatkannya ke bawah. Oke, kita lihat nih. Kan %i di sini rata akan menampilkan %i variabel rata. Oke nih. Di sini kita masuk ke variabelnya nih. Variabel rata bertipe data integer sama dengan coba 3 ditambah coba 4. Coba 3 ditambah coba 4 itu 5 tambah 3 itu 8. 8 dibagi 3. Hasilnya pasti koma dong. 2, sekian. Nah, tapi si %i ini cuma bisa membaca angka depannya aja gitu. Kalau misalkan 2, sekian berarti ya udah 2 buletin gitu. Dia nggak bisa membaca komanya. Beda dengan si float. Ini si float nih yang float rata 1. Ini kan dia coba 5 dibagi 3 nih. Float coba 5 bagi 3. Dia hasilnya ada komanya. Nih bisa dilihat. Rata akan menampilkan 2,666667. Oh, banyak banget dong. Dan dia yang terakhir ini, 7-nya ini dibuletin ke atas. Nah, si float ini dia memiliki 2 bentuk. Yang pertama itu nggak ada titiknya. Yang kedua ini ada titiknya nih, ada formatnya. Kalau misalnya dia nggak ada titiknya, dia bakal nampilin seperti ini nih. Angka desimalnya banyak di belakang koma. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka desimal di belakang koma. Ada 6 angka. Kalau misalnya kita tambahin titik, nah jadi % titik ini 2 ini
itu adalah sebagai penanda bahwa Anda ingin ada berapa angka di belakang koma. Karena di sini saya coba 2, maka saya panggil 2F. Nih, bisa dilihat. Ada 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya nanti 3, ini ada 3 angka nih nanti di belakang koma. Dan seterusnya gitu. 4, kalau nggak salah maksimal 6 deh. Oke, kita lanjut aja. Ini return 0 ini sebenarnya nggak wajib. Kalau dihapus juga nggak bakal error program kalian. Cuman rata-rata biasanya bahasa C itu dia memakai return 0 untuk akhiran program mainnya ini. Nah, kita lanjut ke perintah untuk input. Yang pertama ada gets. Gets itu berfungsi untuk memasukkan nilai string. Dia cuma bisa masukin nilai dari string itu. String itu kan tadi char star ya, char bintang. Nah, dia cuma bisa masukin itu doang. Dia nggak bisa buat masukin nilai angka, dia nggak bisa masukin nilai angka, dia cuma bisa si stringnya aja. Kalau misalnya kamu masukin angka, Anda masukin angka, maka si gets ini akan mikir, oh ini angkanya ini nggak bakal bisa dijadiin sebuah operasi bilangan. Jadi nanti angkanya ini nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, udah dia bakal jadi huruf gitu angkanya. Kemudian ada scan F. Scan F ini berfungsi untuk memasukkan input dengan format. Formatnya apa? Format kode yang tadi, kayak %D, %S, %C. Nah, dia ini bisa masukin si angka nih, si scanf dengan formatnya si %D tadi. Kemudian ini ada getCH. GetCH itu untuk menginput karakter tanpa enter dan tidak ditampilkan. Nah, jadi dia tuh jadi input karakter tanpa enter nih, nggak bisa di enter dan dia nggak bakal ditampilkan pokoknya si getCH ini. Ini biasanya digunain buat di akhir program si getCH ini, biar programnya itu nggak langsung close gitu. Ini biasanya getCH. Nah, fgets ini, kenapa fgets ini ada? Karena si gets ini, dia ini sebenarnya perintah usang gitu. Bisa dijalankan si gets, cuman dia ini terlalu bahaya, terlalu warning kalau dijalankan. Makanya lahirlah si fgets. Fgets itu adalah format gets. Maksudnya apa? Jadinya gets yang terformat gitu. Jadi fgets ini adalah gets yang mempunyai kondisi untuk bisa dijalankan. Beda dengan gets. Kalau gets kan cuma gini doang. Nah, kalau fgets dia memiliki kondisi. Nah, kondisinya apa? Nanti kita lihat. Ini si fgets ini berfungsi masukkan string nih, sama nih kayak dia, tapi dengan format agar lebih teratur. Nah, kita masuk ke programnya. Di sini kita pakai online aja, nggak usah ribet-ribet, karena saya yakin Dev C++ tuh lumayan ribet buat di download. Oke, pertama pasti ada include stdio. Ini berguna banget untuk menampilkan input output. Kalau nggak ada ini, kita coba nggak ada library-nya, kita run, dia nggak akan keluar apa-apa. Tuh warning, malah masalah keluarnya. Nih, bisa dilihat nih, incompatible, tidak kompatibel, implicit declaration of build function printf. Jadi dia nggak tahu nih deklarasi dari built-in function dari printf nih. Dia nggak tahu nih printf itu apa, karena kan printf itu kan masuk ke dalam output, bener nggak? Nah, karena tadi stdio itu bergunanya untuk input output, nah jadi dia nggak tahu nih apa sih si function printf ini, perintah printf ini apa sih, nggak tahu mereka tuh. Makanya dibuatlah library yang namanya standard input output. Ini perlu banget nih, untuk awal-awal tuh pasti perlu banget, pasti dipakai terus untuk bahasa C. Kemudian kita masuk ke integer main. Ya sama, ini cara nama. Kenapa ada ini nih, ada kayak sebuah kurung siku, terus ada ininya, ada angka dalamnya. Ini berguna nih buat menandakan bahwa si variabel nama ini memiliki panjang 30. Maksudnya apa sih panjang 30 tuh? Kan char itu kan dia cuma bisa nampung satu huruf. Nah, saya mau si char ini dia tuh kayak char star, bisa nampilin banyak huruf gitu, bisa nampilin string. Ya, jadi untuk dia bisa menjadi char star, kita membutuhkan yang namanya panjang huruf nih. Kita membutuhkan yang namanya array. Di sini ini sebenarnya untuk ACT kalian ya. Ini ACT kalian tuh nanti kalian buat nama, kelas, npm, umur. Dan nanti kalian masukin input output. Nanti kalian masukin input,
Nah, nanti outputnya keluar di sini. Kita memakai printf untuk apa? Buat terformat dia. Printf. Oke, kalau misalnya kita pakai put gimana kak? Oke, kita pakai puts. Kita coba kita pakai puts. Kalau dia pakai puts, lihat, dia akan di bawahnya tuh. Dia akan makan satu baris full nih. Ini gini akan terpakai. Kan sayang. Padahal saya mau si fgets ini ada di sebelahnya, tapi tetap bisa dimasukin. Cuman dia akan makan nih satu baris ini nih, sayang, nggak rapi gitu kan jadinya. Makanya kita pakai printf. Kalau printf kayak yang di bawahnya nih, si kelas kan pakai printf. Nah, dia akan di sampingnya nih, WA17 tuh kan. Dia nggak makan satu baris full ini dari kiri ke kanan. Nah, kemudian kita masuk nih ke fgets nih. Apa sih kak nih bedanya fgets sama gets nih? Kan lebih gampang gets gitu kan. Oke, ini kita pakai gets nih kan. Kalau gets dia itu bentuk umumnya cuma gini doang nih. Gets sama nama variabelnya. Nah, udah gini doang. Nah, ini variabelnya kenapa nih? Kenapa harus nama kak? Karena saya mendeklarasikannya variabelnya itu nama, memakai memakai variabel awal. Si nama ini akan menampung 30 huruf. Bebas deh 30 huruf, mau itu huruf atau angka atau simbol tuh bebas, pokoknya 30, batas jamnya 30. Nih, kalau kita pakai gets nih ya, kita coba pakai gets. Dia bisa. Tapi dia akan keluar nih gini. Warning, bahaya. Si gets ini is deprecated, sudah usang gitu kan. Nih, dikasih tahu nih di line 10. Di line 10 bener dong. Di file ini include, terus di sini dia kasih warning lagi nih. Warning, the gets function is dangerous. Jadi fungsi si gets ini terlalu berbahaya dan lebih baik nggak usah dipakai. Tapi itu programnya tetap jalan. Ini ada nih di sini. Makanya saya kasih tahu fgets kenapa? Karena saya takut begitu kalian running, kalian ketemu ini kayak gini, kalian pasti mikirnya kayak, "Aduh, error nih." Karena kan kalian masih baru banget gitu. Masih belum paham gitu. Oh, ini tuh sebenarnya biasa aja, nggak apa-apa. Cuman kayak peringatan aja kalau misalnya si gets ini jangan dipakai sering-sering karena bahaya. Bahayanya apa? Karena si gets ini dia tuh bisa menimpa memori yang ada di dalam si variabel C ini gitu. Pokoknya kan kalau untuk menjalankan sebuah program kita membutuhkan sebuah memori. Nah, si gets ini bisa menimpa memori yang padahal yang harusnya tuh udah ada gitu, ditimpa sama dia. Tapi program tetap bisa jalan. Nah, tetap bisa jalan tuh. Nah kan, cuman dia nih masalah di sini nih. Oke, gimana nih cara ngakalinnya? Cara ngakalinnya adalah kita pakai /n di sini. /n. Kalau kita pakai /n, dia pasti akan ke bawah. Nah, kan dia ke bawahnya nih. Gunanya si /n itu apa? Tadi ya seperti saya bilang, dia itu buat enter kan. Nah, dia enter nih. Tadinya kan tadi ada di sini nih. Nah, ke enter dia. Tuh, langsung ada di bawahnya. Anda dari kelas 217. Betul. Sesuai inputan. Anda berumur 20. Oke, betul. Umur Anda 20. Sip. Jadi sekali lagi, si gets ini berbahaya. Saya sarankan pakai fgets aja. Nah, fgets itu kondisinya tuh seperti ini. Jadi pertama, kalian inputin si variabelnya. Variabelnya apa? Pertama kalian deklarasiin dulu nih variabel ini. Kalian mau variabelnya apa tuh? Nih, pakai char. Kenapa bukan pakai char star kak? Kok pakai char star? Dia tahu char star. Cuman nanti akan terjadi seperti ini. Ini, nah, tuh kan. Dia tetap jalan. Cuman dia akan jadi seperti ini nih. Expected char star restrict. Tapi argumen of type itu char bintang-bintang. Nah, char bintang-bintang kan nggak ada nih di sini. Ini saya nggak tahu nih sebenarnya nih. Karena kita pakai compiler online, kayaknya si char star ini itu nggak kompatibel, win compatible. Nah, makanya kenapa kita pakai char biasa aja?
Karena itu nih, saya takut ini nih. Saya takut begitu kalian menemukan ini, kalian malah panik. Aduh, programnya error kak, nanti malah gitu kan. Padahal mah bisa jalan tuh, di bawahnya tuh ada tulisannya nih, nama nih. Padahal mah aman-aman aja kalau misalnya. Coba kita coba. Kita coba nih. Oh aman tuh, aman-aman aja harus. Coba nih, aman nggak? Oh aman ternyata kan. Saya takutnya begitu kalian nemuin kayak gini nih, problem kayak gini, itu kalian panik. Aduh, udah panik duluan. Padahal mah biasa aja, ini cuman warning doang tuh. Warning, bahaya. Makanya nih, kalian nih kalau misalnya mau ngoding tuh kalian harus bisa bahasa Inggris dulu sebelum masuk ke dunia coding deh. Seenggaknya sedikit aja gitu bahasa Inggris bisa deh. Karena jujur awal-awal saya begitu nemuin ini, itu saya panik nih pas masih tingkat 1. Saya panik nih pas awal-awal ngoding. Aduh ini kenapa nih? Padahal mah cuma warning doang, programnya jalan nih di sini nih. Tetap bisa tuh. Tetap bisa ditampilkan. Cuman itu di warning. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai bintang, aman. Kayak tadi kan, ini nggak pakai bintang, aman tuh. Nggak ada tuh warning. Oke. Balik lagi nih ke F-Gates nih. Kan jadi kemana-mana kita. Dari F-Gates, ini kondisi yang pertama nih, itu kalian berikan nama variabelnya. Karena di sini saya mau inputin dia nama, oke kita kasih variabel nama di sini. Nah, nama ini memiliki panjang 30 huruf. Panjang 30 hurufnya ini nanti kemana? Nanti akan di sini. Size of. Size namanya nih. Size of gitu kan. Size besar dari. Nah, size of pokoknya itu. Oke. Size of berapa besarnya? Besarnya sesuai dengan si variabel nama. Kalau misalnya besarnya sesuai dengan variabel kelas gimana kak? Waduh, nanti dia akan kepotong. Nanti kita coba nih si besarnya ini kita ubah deh. Kita coba. STD ini apa? STD itu artinya standard input. Ini harus dipakai nih. Wajib buat masukin nih kalau misalnya kalian pakai F-Gates. Nah di sini saya pakai scanf juga nih. Kan tadi kan seperti yang di PPT-nya bahwa bisa pakai F-Gates, bisa pakai scanf. Di sini. Nah, bisa pakai F-Gates, bisa pakai scanf. Cuman kenapa saya nggak pakai scanf aja buat nampilin stringnya? Kalau saya pakai scanf, dia tuh nggak bisa nerima inputan berupa spasi. Oke, nanti kita coba. Nah, scanf ini kan dia kan scan format. Yang namanya format pasti ada kode formatnya. Kode formatnya itu apa? Bisa %s, %d tergantung kebutuhan. Karena di sini npm bersifatnya cuman angka doang, jadi saya memakai %d sesuai nih. Dia memakai variabel integer nih, kan dia memakai tipe data integer. Di sini saya deklarasiin npm dengan tipe data integer. Ini kenapa harus dideklarasiin sih kak? Nih karena kalau nggak dideklarasiin, dia nggak ngerti ini npm ini apa gitu. Nih kita running, tuh kan error nih. npm tidak terdeklarasi. Jadi agar bisa dibaca apa itu npm, kita deklarasiin dulu kayak gini. Ini wajib deklarasi tuh. Makanya ada kan di flowchart. Karena ya itu, dia bakal error nih, tidak terdeklarasi. Nggak tahu nih isi ini nih. Apa sih npm? Dia tuh fungsi atau apa gitu kan. Ternyata dia ada variabel gitu. Makanya nih harus dideklarasiin dulu baru bisa dimasukin ke sini. Ini scanf ini dia tuh bentuk umumnya ini harus ada tanda kutip nih ya, tanda kutip. Mau itu integer, mau itu string, mau itu char, boolean, harus ada tanda kutip buat masukin inputan di scanf. Jadi scanf tanda kutip 2, terus %d ini kode formatnya, terus ditutup tanda kutip, habis itu koma, dan ini pakai simbol dan, kemudian baru variabelnya. Kemudian baru variabelnya. Kemudian jangan lupa titik koma nih. Kalau nggak pakai titik koma, error. Kebiasaan pemula ya, kebiasaan awal-awal kalau misalnya ngoding, itu titik komanya tuh lupa terus. Dia bakal error nih. Nah kan nih, dikasih tahu nih, error expected titik koma. Hilang nih titik komanya nih, nggak terdeteksi sebelum printf nih. Baik banget dikasih tahu sebelum printf. Nah dikasih tahu nih di line 14 nih,
scan F tuh ada tanda atasnya. Di sini nih errornya nih, dikasih tahu nih di sini nih. Ya udah bener kan, di sini nih errornya. Ya tambahin aja. Oke, tadi saya mau kasih tahu kenapa ini nggak pakai scan F ya. Oke nih, kalau misalnya kita pakai scan F, nih, kita pakai dia scan F. Scan F, karena dia char berarti kita pakai persen S, karena dia kan nama itu kan banyak ya. Pakai persen F, koma, dan nama variabelnya sesuai ini. Kenapa nggak pakai kelas? Karena kelas bakal dipakai di bawahnya. Nggak boleh double. Nanti nilainya bakal berantakan. Oke, nih kita coba. Nah, tuh kan nih, error juga nih dia nih. saya takutnya itunya doang nih. Saya takutnya kalian nggak bisa ngebaca ini dan akhirnya panik gitu kan. Oke, nih. Ingetin ya, saya pakai scan F nih. Muhammad Imam Prasojo. Dia akan jadi seperti ini. Nah, nih, dia akan jadi seperti ini nih. Nama Anda Muhammad, Anda dari kelas Imam, NPM Anda ini. Kenapa ini keluar nih? Karena kan ini harusnya Prasojo nih, harusnya Prasojo yang keluar. Cuman karena dia adalah sebuah char dan di NPM ini itu isinya integer, maka si Prasojo ini dijadikan integer sama dia. Saya kurang tahu, pokoknya dia dipaksa buat jadi angka nih si Prasojo ini. Ini kayaknya sih dia heksadesimal, yang kayak heksadesimal. Nah itu tuh kenapa saya nggak berani pakai scan F nih. Saya takut gini, karena dia nggak bisa ngebaca ini, nggak bisa ngebaca spasi. Kalau misalnya scan F nya saya nih, namanya saya nggak pakai spasi, itu aman. Muhammad Prasojo. Nah, tuh kan, wah nggak aman juga berarti nih. 2IA17. Kita coba Muhammad Imam Prasojo dari kelas 2 IA17 nya masuk ke umur nih. Oh nggak aman kan, malah jadi error nih, malah nggak sesuai harapan. Makanya saya pakai fget saja. Tapi kalau misalnya kalian scan F pakai nama pendek, aman sih. Sorry. Nih kalau misalnya kalian pakai scan F harusnya aman sih. Coba Imam. Oh nggak aman juga berarti ya. Di sininya nih dia nggak ke detect si fgets-nya. Oke. Berarti pakai scan F nggak aman, nggak bisa dipaksa. Jadi kita pakai fgets saja yang lebih aman. Oke, kalau pakai fgets nih dia hasil kayak gini. Muhammad Imam Prasojo. Terus kelasnya 2IA17, NPM 514203772, umurnya 20. Nah, aman kan? Nggak ada error, nggak ada warning, nggak ada kata-kata lain selain program telah selesai dengan kode 0. Kode 0 itu apa? Return 0 yang tadi nih. Ini saya nggak pakai kan, nggak masalah. Silakan ketik enter untuk mengakhiri konsol. Oke. Nggak usah. Oke, tadi kan kita mau coba eksperimen nih. Kalau misalnya si nama ini kita ubah-ubah nih. Misalkan nama kalian tuh panjangnya tuh pendek lah. Ya namakan pendek lah, cuman misalkan Muhammad Imam doang atau apa gitu. Kita coba kalau misalnya kurang deh. Ini kan nama saya ada 21 huruf ya. Muhammad Imam Prasojo. Oke, 21 huruf. Bagaimana kalau misalnya saya ngasih dalamnya tuh 3 deh. Panjangnya 3. Apa yang akan terjadi nih? Penasaran nih. Saya juga penasaran nih. Muhammad Imam Prasojo. Nah, cuma ada mu doang. Mu. Terus Anda dari kelas Hama, NPM-nya 0. Anda berumur segini. Waduh, bahaya. Berarti kalau misalnya sudah 3, ini ada spasi di sini nih. Juga kehitung. Jadi spasi mu yang keambil cuman mu doang nih. Nah, saya nggak tahu nih, padahal 3 nih, harusnya 3 huruf nih. Ini kayaknya dikurang 1 sih kayak kalau buat si fgets. Saya penasaran nih. Kita coba 5 deh, Yang keambil apa nih? Muha. Coba Muhammad Imam
Oh iya bener, Muha. Yang keambil Muha, kelasnya MMAD. Waduh. Ya jadi ya usahain nih channel nih panjangin aja udah 50 gitu, nggak apa-apa dah, nggak masalah gitu kalau misalnya lebih. Muhammad Prasojo. Nah kan aman-aman. WA 17, NPM 51420372, umur anda 20. Nah aman kan kalau misalnya panjang nih dia. Ya pokoknya nih buat, berarti note ya untuk kalian kalau misalnya mau buat sesuatu kayak misalkan input nama, input email, itu panjangin aja 50 atau misalkan 80 nggak apa-apa. Tapi usahain sih ya sepantasnya aja gitu, sewajarnya. Karena kalau misalnya ini 100, dia pasti bakal makan memori nih. Laptop kalian akan bekerja keras nih nanti. Jadi ya sewajarnya lah pokoknya lah. Jangan yang berlebihan nih. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Asik. Lanjut. Oke, ini udah kelar. Sekarang apa lagi? Oh ya, ini untuk nampilin outputnya ini gini caranya. Printf nama anda ini %s. %s itu apa? Yang tadi kode format. Dia untuk menginput si string. Ini %s terus koma. Kita panggil variabelnya. Kak, boleh nggak sih kak? Saya mau nampilin 2 variabel gitu di satu printf. Boleh. Oke, kita coba nih ya. Kita coba di sini nama anda, kita tampilin umur nih. Nama anda, oke. Umur anda pakai persen juga. Persennya apa nih, kita lihat nih. Umur tuh pakai apa? Dia pakai integer. Berarti di sini persen D. Nah, di sini jangan lupa nih, di belakang nama kita kasih umur. Oke, aman ya harusnya nih. Nah, ini kita komen dulu tadi. /2 komen. Kita running. Muhammad Imam biar mempercepat waktu. 2IA17 514 20. Tapi saya kurang ngerti ini kenapa dia ke bawah, harusnya dia ke samping. Mungkin karena si ininya 50, kalau misalnya ininya 30, dia bakal ke samping kayaknya sih. Sefirasat saya sih gitu. Sorry. Oke, lanjut. Kalian juga harus sering coba-coba nih buat ini. Kali aja kan banyak yang salah nih, kayak saya nih. Saya nggak tahu nih kenapa umurnya ke bawah nih. Mungkin kalau kalian tahu, kalian bisa ngasih tahu saya nanti di Jimit. Ya sebenarnya sih kayaknya saya tahu sih kenapa. Cuman ya biar kalian belajar juga lah gitu. Kenapa gitu. Penasaran kan, sedikit-sedikit penasaran. Yaudah sih gitu aja sih untuk materi kali ini. Ini ada contoh programnya nih. Untuk ACT kalian pakai yang ini ya. Nih, pakai yang ini. Ini kalian ini aja. Kalian ikutin aja. Terus nanti kalian masukin nama kalian siapa. Terus kalian dari kelas mana, NPM, sama umur. Dan outputnya itu harus kayak gini. Kalau misalnya error, kalian bisa kasih tahu saya nanti di Jimit pas pertemuan keempat. Kalau misalnya error, nanti akan saya bantu. Ya ini contoh program buat menghitung luas segitiga. Kalau misalnya kalian penasaran, boleh ikutin aja. Ini contohnya aja, contoh program sebenarnya, nggak akan saya pakai. Ya kan buat coba-coba aja gitu, kalian penasaran. Ya oke sih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.